Halo, ketemu lagi di channel belajar komputer jaringan. Dimana di channel ini kalian bisa mendapatkan tutorial-tutorial atau cara-cara yang bisa digunakan untuk panduan kalian dalam mengoperasikan komputer, kemudian dalam menginstalasi jaringan komputer, kemudian tips-tips tentang smartphone, dan juga bagaimana cara melakukan perawatan perbaikan baik itu jaringan komputer maupun di sistem komputernya itu sendiri. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tutorial tentang cara melakukan instalasi jaringan lokal area network. Dan di jaringan lokal area network yang akan saya buat ini kebetulan menggunakan media transmisinya adalah kabel dengan menggunakan kabel UTP dan konektor RJ45. Kemudian untuk topologinya saya menggunakan topologi star. Jadi untuk perangkat yang dibutuhkan atau bahan yang dibutuhkan, kita membutuhkan yang pertama adalah media transmisinya, yaitu berupa kabel ini, kabel UTP dengan konektor RJ45 yang sudah disusun ya. Kemudian karena kita akan menghubungkan perangkat komputer ini melalui perangkat switch, nanti kabel UTP-nya kita konfigurasi menggunakan konfigurasi straight atau lurus, dimana untuk kabel lurus digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis. Untuk melihat cara konfigurasi kabel straight, silahkan bisa lihat di video saya di sebelumnya, bisa dilihat melalui huruf I yang ada di pojok ini untuk melihat video-video yang lain yang berada di channel belajar komputer jaringan. Kemudian selain kabel, kita juga memerlukan perangkat yang namanya switch ya, ini namanya switch. Di switch ini ada beberapa port untuk konektor RJ45 ya, port konektor RJ45. Jumlah port ini kita sesuaikan, kalian butuhnya berapa, atau misalkan akan digunakan untuk menghubungkan berapa komputer atau perangkat, tinggal nanti disesuaikan. Kebetulan di sini switch yang ada di sini adalah switch yang memiliki 8 konektor. Jadi jumlah konektor ini bervariasi, ada yang 5, ada yang 8, ada yang 16, ada yang 24, ada yang 128 dan sebagainya. Tergantung kebutuhan kita menggunakannya untuk berapa perangkat atau untuk mengkoneksikan berapa perangkat. Ini switch ya. Jadi selain kabel dan switch, yang jelas juga harus ada komputer atau perangkat yang akan dihubungkan. Dan instalasi kali ini seperti dibahas tadi, bahwa kita akan membuat jaringan menggunakan topologi star. Topologi star itu berarti setiap perangkat nanti akan mengarah ke perangkat pusat yang dijadikan sebagai terminator, yaitu switch atau hub ini. Kita menggunakan switch ini ya, dengan 8 port. Oke, langsung saja kita simak untuk caranya bagaimana. Yang pertama, silakan nanti kalian bisa mengkoneksikan laptop atau komputer yang Anda miliki, semuanya dihubungkan ke switch ini ya, melalui kabel atau menggunakan kabel. Jadi dari LAN card yang ada pada komputer dipasangkan ujung yang satunya, kemudian ujung yang satunya lagi, ujung kabel satunya lagi nanti masuk ke switch ya, masuk ke switch seperti ini. Ini bebas mau dimasukkan ke port yang mana terserah, yang penting dalam kondisi kosong. Jadi tidak ada aturan ke switch ini harus port berapa, tidak. Jadi misalnya ini komputer 1 ya, kemudian komputer 2 dan sebagainya, ini dipasangkan di sini seterusnya. Ujung satunya mengarah ke perangkat komputer. Jadi setiap perangkat komputer atau perangkat yang akan disambungkan ke jaringan itu nanti tersambung ke perangkat pusat ini ya. Kemudian setelah disambungkan semua, nanti bisa langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi melakukan konfigurasi IP address ya. Silakan bisa dipasang dulu dan dilihat dulu gambar pemasangannya atau instalasinya bagaimana ya. Inilah cara pemasangan dari masing-masing perangkat. Yang pertama adalah switch. Switch ini memerlukan satu daya dari listrik, makanya kita perlu menyambungkan switch ke listrik menggunakan adaptor bawaan switch tersebut ya. Jadi adaptor bawaan switch tersebut, nah itu disambungkan ke arus listrik. Kemudian port-port konektor RJ45 yang ada di switch nanti digunakan untuk memasang konektor RJ45 yang nantinya akan tersambung ke masing-masing perangkat atau komputer.
di sini misalkan saya gunakan 2 komputer. Kalau kalian menggunakan lebih dari 2 komputer, silakan nanti bisa sama caranya seperti ini, disambungkan semua masing-masing perangkat. Dan kalau misalnya di komputer atau laptop terdapat NIC atau LAN card yang memiliki lampu indikator, pastikan lampu indikatornya menyala. Nah, ini laptop kedua terpasang melalui LAN card yang ada pada laptop, kemudian ujung satunya disambungkan ke switch ya, ke switch. Jadi kalau misalnya ada lebih dari 2 komputer, semua perangkat tersambung melalui switch. Jadi switch adalah perangkat pusatnya atau terminal pusatnya. Ini switch, tergantung kita memerlukannya berapa port atau berapa perangkat untuk mengkoneksikan. Kalau misalnya di sini cuma 2, berarti nanti port yang digunakan cuma 2 yang ada di switch tersebut. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah nanti kita akan melakukan konfigurasi IP di masing-masing perangkat atau di masing-masing laptop atau komputer kalian. Kenapa? Karena setiap perangkat yang tersambung ke jaringan harus memiliki nomor identitas atau alamat identitas, dalam hal ini adalah IP address. Kemudian untuk nyeting atau melakukan konfigurasi IP-nya, kita bisa melalui yang pertama adalah melalui icon network yang ada pada pojok ini ya, pojok di bawah, kemudian pilih change adapter setting. Selain menggunakan icon network yang ada di pojok, kita juga bisa menggunakan control panel, menu start, kemudian pilih control panel, kemudian pada bagian network and internet ya, itu nanti kita bisa pilih view task network ya, view task network. Itu nanti tampilannya sama seperti ketika kita menggunakan icon network di pojok bawah. Kemudian ketika udah pilih change memilih atau masuk ke menu network, kita pilih change adapter setting, kemudian kita pilih local area connection. Pastikan local area connection itu tidak ada tanda silangnya yang menandakan bahwa itu sudah terkoneksi dengan jaringan atau perangkat lain. Kalau misalkan ini ada tanda silangnya, berarti silakan periksa kembali pengkabelannya ya, kabelnya dicek lagi apakah lepas atau longgar atau bagaimana. Pastikan tanda silangnya harus tidak ada yang menandakan bahwa laptop atau komputer sudah tersambung ke jaringan. Tinggal melakukan konfigurasi, yaitu tanda silangnya sudah ada. Kemudian kalau mau lakukan konfigurasi IP, tinggal pilih local area connection, kemudian klik kanan, pilih properties ya, pilih, kemudian klik kanan dan pilih properties. Nah, di tampilan properties yang muncul di situ kita pilih Internet Protocol version 4 atau TCP/IP v4. Klik, kemudian bisa klik 2 kali atau bisa juga klik dan pilih properties. Nah, di sini akan tampil pengaturan atau settingan IP. Kita bisa menggunakan 2 cara, ada obtain an IP address automatically, ada juga use the following IP address. Kalau obtain IP address automatically ini digunakan ketika misalkan kita punya modem dan modem tersebut juga tersambung ke switch dan modem memiliki fasilitas DHCP server. Jadi kita bisa mengosongkan IP-nya dengan pilihan obtain an IP address automatically, sehingga nanti akan mendapatkan IP dari modem. Tapi kalau misalnya dari modem juga tidak memiliki fasilitas DHCP server, kita bisa menggunakan manual dengan use the following IP address. Nah, di sini misalkan saya gunakan IP secara manual, jadi pilih use the following IP address, kemudian ketikkan IP-nya, misalkan IP-nya 192.168.101 dan klik pada netmask, otomatis nanti akan muncul pada subnetmask 255.255.255.0. Untuk default gateway sementara kita kosongkan dulu. Ini diisikan ketika nanti kita misalkan memiliki modem ya, misalkan kita akan mengkoneksikan komputer ini ke internet. Jadi kita bisa mengisikan default gateway-nya menggunakan IP modem sehingga bisa tersambung ke internet melalui modem tersebut. Demikian juga untuk preferred DNS server dan alternate DNS server ini juga bisa diisikan IP modem atau juga bisa menggunakan DNS-nya punya Google, misalkan 8888 atau bisa menggunakan 8844 atau bisa juga menggunakan nomor IP dari IP modem. Sebagai contoh, misalkan ketika saya akan mengkoneksikan ini ke internet
dan kebetulan di jaringan kita itu sudah ada modemnya yang tersambung ke switch ya, ke switch, dan di situ juga di modem tidak memiliki fasilitas DHCP server, maka saya menyetingnya secara otomatis atau menyetingnya manual, tidak bisa secara otomatis ya. Kenapa tidak ada fasilitas DHCP server? Misalkan seperti ini, IP-nya 192.168.1.2. Kenapa saya pakai 2? Karena biasanya modem mempunyai default IP itu 192.168.1.1, biasanya seperti itu. Jadi saya gunakan 2 karena yang 1.1 sudah punya modem, sehingga yang 1.1 itu kita gunakan sebagai default gateway, itu adalah IP modem. Kemudian DNS servernya misalnya kita pakai Google 8888, dan di bawahnya untuk alternate-nya kita isikan 8844 ya, 8844 ya. Kemudian di situ untuk IP modem ini 192.168.1 ini dijadikan sebagai gateway-nya ya, gateway yang artinya berarti nanti ketika komputer kita akan melakukan koneksian atau pengkoneksian ke internet, itu pasti melalui modem dengan alamat 192.168.1.1. Tapi kalau misalkan dari sesuai praktek kita di sini tidak ada modem, hanya ada 2 komputer, berarti kita bisa menggunakan IP manual, dan di sini untuk gateway serta DNS-nya sementara saya kosongi dulu ya. Jadi 192.168.100.1, 192.168.100.1 ini untuk komputer 1, dan nanti pastikan di perangkat-perangkat lain juga memiliki net ID yang sama, yaitu 192.168.100. Di belakangnya harus beda, jangan satu lagi tapi 2, 3 dan seterusnya. Kalau sudah kita bisa cek ya, di situ sudah tersetting IP-nya yaitu sesuai dengan yang kita setting tadi. Untuk pengaturan IP di komputer pertama sudah selesai, nanti kita bisa lanjut ke pengaturan IP di komputer berikutnya, dalam hal ini adalah komputer yang kedua. Kita langsung aja, ini kita menuju ke komputer kedua. Caranya sama seperti tadi, kita mengarah ke icon di bagian pojok, bisa pilih Open Network and Sharing Center, atau juga bisa menggunakan klik Start kemudian kontrol panel. Cara tersebut sama ya. Kita pilih yang pakai icon di pojok bawah, kemudian pilih change adapter setting ya, change adapter setting. Kita pilih change adapter setting, kemudian kita cari local area connection. Kenapa? Karena kita menghubungkan komputer ini menggunakan kabel, jadi pakainya local area connection, dan pastikan juga untuk tanda silang di local area connection tidak ada. Kemudian pilih dan klik kanan, pilih properties. Tampilan sama seperti tadi, tinggal kita cari internet protokol version 4 atau TCP IP v4, pilih, kemudian pilih properties ya. Kemudian kalau sudah kita isikan IP-nya, kita pilih pada use the following IP address karena kita tidak punya fasilitas DHCP server. Klik pada use the following IP address, kemudian isikan IP-nya. Pastikan antara perangkat satu dengan perangkat yang lain, karena dalam satu network itu harus satu net ID yang sama dan host ID-nya berbeda. Di sini net ID-nya adalah 192.168.100. Ini adalah net ID, dan belakangnya itu harus berbeda. Kalau tadi 1 sudah digunakan untuk komputer 1, berarti komputer 2 misalnya kita gunakan 2 ya. Kemudian untuk host subnet masknya, klik saja, nanti akan muncul otomatis. Untuk default gateway DNS kita sementara kosongkan dulu. Jadi ingat, harus satu network yang sama dan host ID yang berbeda, sehingga kita cek coba, nah itu IP-nya sudah muncul 192.168.100.2. Kalau sudah terkoneksi atau sudah setting IP-nya, tinggal kita lakukan uji koneksi. Caranya bagaimana? Kita coba aja. Dari PC 2 akan melakukan uji koneksi ke PC 1. Kita gunakan command prompt, ketikkan klik start, kemudian pada search atau run ketikkan cmd, kemudian pilih cmd command prompt. Tampilan seperti ini. Untuk melakukan pengujian koneksi pada jaringan komputer, biasanya kita gunakan perintah ping ya, kita gunakan perintah ping spasi diikuti IP tujuan. Karena ini dari PC 2 atau komputer 2, kita akan mengarah ke laptop atau komputer 1, dimana untuk IP atau laptop, IP dari laptop komputer 1 adalah 192.168.100.2.
100.1. Kita ketikkan di sini 192.168.100.1. Setelah diketikkan, kita bisa melakukan tekan enter. Nanti untuk ketika tekan enter, hasilnya harus reply from 192.168.101 dan diakhiri dengan TTL. Pastikan diakhiri dengan TTL. Kalau misalnya belum ada TTL, misalkan host unreachable atau sebagainya, atau request timeout, coba cek kembali untuk instalasi kabel maupun pengaturan IP, termasuk pengaturan firewall di masing-masing komputer. Jadi pastikan reply from sampai dengan diakhiri dengan TTL sama dengan berapa. Itu menandakan bahwa komputer ini sudah terkoneksi dengan komputer tujuan. Dalam hal ini adalah laptop kedua sudah terkoneksi ke laptop pertama yang IP-nya 192.168.100.1. Setelah dilakukan uji koneksi pada laptop kedua, kita coba lakukan uji koneksi pada laptop pertama. Caranya sama, klik start, kemudian pada kolom pencarian kita klik CMD, kemudian enter, muncul seperti itu. Karena kita akan melakukan pengujian dari laptop pertama menuju ke laptop kedua atau komputer pertama menuju komputer kedua, maka perintahnya sama, ping spasi diikuti dengan nomor IP tujuan. Nomor IP tujuannya adalah 192.168.100.2, yaitu IP laptop atau komputer yang kedua. Kalau sudah, tekan enter. Kemudian untuk IP ini adalah IP dari laptop 2 ya, ingat-ingat IP tujuannya. Kalau misalkan IP yang ketiga dan seterusnya bagaimana ya, tinggal disesuaikan IP-nya berapa. Hasilnya harus sama seperti tadi, reply sampai dengan terakhirnya TTL. Itu menandakan bahwa sudah ada koneksi dan siap untuk digunakan atau memanfaatkan jaringan komputer untuk file sharing, printer sharing dan sebagainya, termasuk untuk komunikasi dan sebagainya. Itu uji koneksi dari laptop 1 menuju ke laptop 2. Tadi tutorial bagaimana cara melakukan instalasi jaringan lokal area network dengan menggunakan topologi star. Silakan bisa dipraktekkan dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk komen untuk video-video saya, kira-kira untuk masukannya bagaimana, saya tunggu, dan like dan juga subscribe. Terima kasih.